ثم إلى أرواح مشايخنا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام العارف بالله أبويا سيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى ولمن له حق علينا بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali was sahbi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Wa bis sanadil muttasil ila al-muallif al-alim al-allamah al-arif billah al-muhaddith Abuya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani qala fi kitabihi Adabul Islam fi Nizamil Usrati ila an qal inayatul islami bil usrati laqad takaffala al-islamu bi bayani ahkamil usrati ma'al isyarati ila asrarit tashri' mufassalatan taratan wa mujmalatan ukhra fi ayatin wa suwarin mutaaddidatin wa ahadithi kathiratin min irthin wa wasiyatin wa nikahin wa talaq wa bayyana asbabal ulfati wa wasaila husnil mu'asyarati wa syayyada sarhal mahabbati baina afradiha ala ta'sisi huquqin ma'lumatin fi dairatin mahdudah. Famata ru'iyat tilkal hudud asyatil usratul islamiyatu fi arghadi 'aishin wa ahna'i hayatin wa hadzara min hadmil usrati wa hatha ala tamasukiha wa ittihadiha wa naffara an kulli ma yad'u ila tafakkuki uraha. Ma'asyiral hadirat, jamaah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berkah ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan sehat zahir kita menunjukkan atas kesehatan batin kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirapikan safnya, tidak perlu ada suara. Kita sambung kajian kita daripada membaca kitab karya Abuya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala, yang menjelaskan tentang bagaimana kita menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena sekarang ini ibu-ibu ya,
ketika acara nikah, kondangan, itu kita mendoakan mempelai laki-laki atau perempuan, semoga rumah tangganya disingkat sekarang ini jadi samawah, ya kan? Sakinah mawaddah warahmah. Tapi kita tidak tahu atau kadang lupa dari mana kita bisa mengambil sakinah mawaddah warahmah. Ini harus diambil sumbernya dari mana sakinah mawaddah warahmah, bukan hanya doa. Kalau cuma doa, ya Allah berikanlah rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah, tanpa tahu kita ambil bagaimana kita mempelajari sakinah mawaddah warahmah, maka rumah tangga kita tidak akan sakinah mawaddah warahmah. Jadi kitab ini termasuk cara kita untuk mendapatkan hakikat daripada sakinah mawaddah warahmah, insyaallah. Qala, beliau berkata, Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, inayatul islami bil usrati. Ini bab kedua dari kitab ini. Bab pertama sudah kita ambil di pertemuan kemarin yang menjelaskan tentang bagaimana al-usratu fi ma qabla al-islam, bagaimana keluarga atau rumah tangga sebelum agama Islam, dan sekarang ya, bagaimana rumah tangga di pandangan Islam, atau bagaimana Islam memerhatikan inayah, memerhatikan rumah tangga kita. Laqad takaffala al-Islam bi bayani ahkamil usrah. Agama Islam sudah menjelaskan semua tentang hukum keluarga. Jadi tidaklah Nabi besar Muhammad SAW meninggal dunia kecuali hak suami itu apa sudah jelas, hak istri apa sudah jelas, hak anak apa atau hak bapak kepada anak apa, hak anak kepada bapak apa, itu sudah jelas semua. Jadi tidaklah Nabi Muhammad SAW meninggal kecuali hukum yang berkaitan dengan keluarga sudah jelas. Karena ibu-ibu, jangankan masalah keluarga, Nabi besar Muhammad SAW itu mengajari umatnya bahkan al-khara'ah atau al-khira'ah. Dikatakan di beberapa riwayat dalam hadis, orang Yahudi itu mengatakan kepada sahabat Salman Al-Farisi, wahai Salman, Nabi kalian itu luar biasa. Ini pengakuan Yahudi kepada Salman Al-Farisi. Nabi kalian luar biasa. Kenapa luar biasa? Sampai-sampai masalah yang sangat pribadi, yang terkadang mungkin orang tua pun malu untuk mengajarkan anaknya, itu diajarkan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-khira'ah itu masalah cebok, masalah kita istinja, itu diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah kepribadian yang khusus untuk suami dan istri pun diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidaklah, kata sahabat Salman, Nabi Muhammad meninggal kecuali kami sudah diajarkan semua oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi masalah yang berkaitan dengan keluarga sudah jelas sekali, itu diajarkan semua, baik diajarkan dengan qauli atau fi'li. Jadi qauli, perkataan, seperti kata Nabi, sebaik-baiknya suami adalah sebaik-baiknya suami yang kepada istrinya. Itu qauli, dengan perkataan. Fi'li juga ada, yaitu akhlak Nabi Muhammad terhadap istrinya, dan bagaimana akhlak istri kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi diri kalian, untuk kalian, di diri Nabi besar Muhammad ada suri tauladan yang sangat luar biasa sekali. Yang ingin jadi pemimpin, di diri Nabi ada suri tauladan untuk dirinya. Yang ingin jadi ustadz, pengajar, di diri Nabi ada suri tauladan. Yang jadi kepala rumah tangga ada suri tauladan.
yang jadi pedagang, ada suri tauladan pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fi'li Nabi, pekerjaan atau keseharian Nabi, kepribadian Nabi besar Muhammad terhadap istrinya itu adalah pelajaran yang sangat luar biasa untuk suami-suami dan untuk istri dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan ma'al isyarati ila asrarit tasyri' mufassalatan taratan wa mujmalatan ukhra. Kata beliau, di dalam agama Islam dijelaskan sangat jelas sekali tentang masalah rumah tangga, hukum-hukum yang berkaitan dengan rumah tangga, terkadang secara terperinci mufassalah, wa mujmalatan ukhra, terkadang tidak terperinci, fi ayatin wa suwarin muta'addidah, di dalam beberapa ayat dan di dalam beberapa surat yang ada di dalam Al-Quran, wa ahadithi kathirah, dan juga di dalam hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sudah jelas, dari yang berkaitan dengan masalah warisan, min irthin wa wasiyah, masalah wasiat, masalah nikah, masalah tolak, sudah semua dijelaskan oleh agama Islam, oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bayyana, dan Nabi menjelaskan, syariat menjelaskan asbabal ulfah, penyebab daripada berjalannya rumah tangga dengan tadi sakinah mawaddah warahmah. Wa wasaila husnil muasyarah, bagaimana cara bergaul dengan sebaik-baiknya. Wa syayyada, dan Nabi menjelaskan sarhal mahabbah, apa arti cinta, baina afradiha, di antara anggota keluarga, ala ta'sisi huquqin ma'lumatin fi dairatin mahdudah, ya, kalau bisa mendirikan hak-hak yang sudah jelas, yang diterapkan atau yang ditetapkan oleh syariat Islam, yang diterapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua sudah dijelaskan sama Nabi. Bagaimana ingin menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insyaallah nanti di bab-bab setelahnya semuanya akan lebih jelas lagi. Dijelaskan oleh Abuya apa saja penyebab rumah tangga itu biar langgeng. Biar sakinah mawaddah warahmah bukan hanya di tahun pertama, tahun kedua. Sekarang ini kan sakinah mawaddah warahmah tahun pertama, tahun kedua. Tahun ketiga mulai kurang dikit. Tahun keempat, tahun kelima banyak larung singnya daripada sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah nanti di bab-bab setelah ini akan dijelaskan panjang lebar apa saja sebab sakinah mawaddah warahmah dan apa saja sebab keluarga bisa tidak kumpul atau cerai berai. Famata ru'yatil kal hudud, kata Abuya, ketika ada satu keluarga yang menerapkan apa yang sudah ditetapkan oleh syariat, asyatil usratul islamiyah fi arghadi aishin wa ahna'i hayah, maka keluarga Islam akan hidup dalam kehidupan yang sangat tentram dan sangat nyaman sekali. Arghadi aish itu ketentraman di dalam hidup, ahna'i hayah hidup yang sangat nyaman. Wa hadzara, dan syariat, jadi sebagaimana syariat memberitahu kita sebab-sebab daripada keluarga bisa sakinah mawaddah warahmah, juga syariat hadzara, mewanti-wanti kita min hadmil usrati, dari menghancurkan keluarga, menghancurkan ketentraman yang ada di keluarga kita. Wahatha, dan menganjurkan syariat ala tamasukiha wattihadiha, untuk kita memegang erat, untuk kita menyatukan keluarga kita, menyatukan cinta yang ada di rumah tangga kita. Wa nafara, dan Islam memberikan lampu merah, istilahnya angkulli ma yad'u ila tafakkuki uraha, untuk apa-apa yang menyebabkan rumah tangga kita terpecah belah. Wa min dalik, ini sekarang Abuya setelah menjelaskan bahwasannya syariat Islam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itu menjelaskan semua hal-hal yang menyebabkan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Juga Nabi menjelaskan apa saja penyebab daripada rumah tangga kita tidak sakinah, mawaddah, warahmah. Wa min dzalik, termasuk daripada sebab rumah tangga kita bisa kacau balau adalah at-talaq, adanya perceraian. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, perceraian itu sesuatu yang mubah, bukan haram. Sesuatu yang mubah, tapi mubah yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadis, abghadul halal ilallahi at-talaq, kata Nabi. Sesuatu yang halal dan paling dibenci sama Allah adalah at-talaq. Ketika ada suami istri yang cerai. Kenapa tidak diharamkan? Karena Allah tahu, terkadang memang ada suami istri, sepasang suami istri yang tidak bisa lagi melanjutkan cerita nikahnya. Jadi tidak diharamkan sama Allah, karena tahu terkadang ada yang harus jalan terakhirnya adalah cerai. Maka dari itu terkadang kita temukan beberapa orang daripada suami istri, sepasang istri yang tidak mau cerai. Kenapa tidak mau cerai? Takut cerai itu dosa. Salah, cerai tidak dosa. Tapi dia tidak mau cerai, akhirnya banyak hak-hak yang ditinggalkan. Istri tidak memenuhi hak suami, suami tidak memenuhi hak istri. Tidak tinggal satu rumah, tapi tidak cerai. Disuruh kembali, disuruh ketemu lagi, disuruh gabung lagi, tidak mau. Nah, itu kan tergantung akhirnya. Yang tergantung-gantung itu tidak dibolehkan oleh syariat, oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerai sekali lagi bukan hal yang diharamkan oleh syariat. Cerai adalah solusi, tapi solusi yang paling terakhir. Diceritakan di dalam beberapa riwayat bahwasannya iblis itu setiap malamnya kumpul dengan anggotanya daripada anak-anaknya setan. Iblis itu Abu Syayatin, iblis bapaknya setan. Setiap malam iblis kumpul dengan anak-anaknya setan, anggotanya. Itu kata iblis nanya ke anggotanya, kamu fulan hari ini berhasil ngapain beh? Setan tadi ngomong, aku wahai iblis hari ini berhasil membuat orang meninggalkan sholat. Biasa, kata iblis, tidak ditoleh. Ente sampingnya hari ini berhasil nyesatkan umat Muhammad dengan apa? Aku berhasil membuat mereka berbuat zina. Biasa, kata iblis. Tidak terlalu menyenangkan hati iblis. Satu lagi mencuri, tidak biasa. Sampailah di akhir, setan terakhir, kata iblis, kau apa dia gawe kau hari ini? Dijawab sama dia, aku wahai iblis hari ini berhasil memisahkan antara suami dan istrinya. Berhasil memisahkan antara suami dan istrinya. Karena memang ketika istri sama suami lagi cekcok, itu setan langsung masuk. Setan masuk, setan tidak meninggalkan si istri dan tidak meninggalkan suami sampai terucap kalimat cerai. Na'udzubillah min dzalik. Kadang masalah sepele, kadang masalah telat buat kopi, atau sarapannya kurang lemak, kadang, atau suami misalkan hari ini tidak ngasih duit, kadang ribut sampai terucap kalimat cerai. Na'udzubillah min dzalik. Siapa itu yang manas-manasi? Setan yang manas-manasi. Maka dari itu dianjurkan ketika ada masalah antara suami istri, salah satunya harus keluar, yaitu yang lebih tepat suami untuk keluar dari rumah. Itu guru kita Buya Said Ahmad, beliau selalu menasihati kita, kalau lagi ada masalah sama rumah, jangan netep di rumah. Karena kalau kita netep di rumah, setan tidak ninggali kita dan tidak ninggali bini kita. Si istri terus dibisikkan sama setan, si suami juga terus dibisikkan sama setan.
Tapi kalau kalian pisah, maksudnya keluar, ketika ada masalah ribut-ribut, suaminya keluar, nah itu lebih tenang. Tapi jadi menghadapi masalah itu dengan meninggalkan atau jangan terus gabung dengan istri ketika ada masalah. Karena setan tidak akan meninggalkan istri atau suami sampai terucap kalimat cerai. Jadi setan tadi itu yang terakhir, kata dia, aku berhasil memisahkan antara suami dan istrinya. Kata iblis, ini kau duduk samping aku. Kau duduk samping aku. Yang tadi itu tidak disuruh duduk samping dia. Yang ini kalau berhasil memisahkan antara suami dan istrinya, itu dipanggil sama iblis, disuruh duduk di samping iblis dan dimuliakan, dikasih hadiah sama iblis. Maka dari itu di sini Abu Ya Said Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan, min dalik, termasuk penyebab rumah tangga kita kacau, rumah tangga kita tidak bakal terurus lagi, anak-anak pasti telantarnya adalah at-talaq. Jadi bagaimana biar tolak tidak terjadi? Jangan sampai ada penyebab-penyebab yang bisa menyebabkan adanya tolak atau cerai. Jangan sampai. Pikirkan lagi ibu-ibu. Kadang ibu-ibu itu ada yang mengatakan kepada suaminya, nantang bahkan. Kalau kau lanang, ceraikan aku. Ya kan? Ada yang itu kadang. Insya Allah di sini tidak kata yang cak itu. Tapi di tempat lain ada yang begitu, menantang suaminya. Jangan, Bu. Pikirkan apa yang terjadi setelah tolak, apa yang terjadi setelah kita cerai dari anak. Kenapa iblis senang? Iblis senang karena ketika suami sama istri cerai, pisah, itu anaknya pasti telantar, pasti tidak ada yang urus. Anaknya bingung, ikut bapak atau ikut ibu. Ikut bapak, ibunya marah. Ikut ibu, bapaknya marah, gitu. Dan anaknya kurang kasih sayang, kurang perhatian. Enak iblis untuk menyesatkan anaknya. Maka dari itu, kalau yang tadi menyesatkan satu orang untuk berbuat zina misalkan, atau mencuri satu orang, tapi ini yang sudah bikin suami sama istri cerai, itu berapa orang yang bisa dirusak sama iblis. Makanya iblis lebih senang ketika mendapati pasukannya setan berhasil memisahkan antara suami dan istri. Na'udzubillah min dalik. Tapi sekali lagi, terkadang ada masalah yang memang tidak bisa diselesaikan. Di rumah tangga ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan berpisah. Maka jangan ragu-ragu untuk berpisah. Setelah musyawarah ke ustadahnya, musyawarah ke ustadznya, musyawarah ke orang-orang alim, bagaimana? Oh, ini masalah tidak bisa diteruskan lagi. Rumah tangga ini tidak bisa diteruskan, harus pisah. Maka jangan ragu-ragu untuk berpisah setelah musyawarah. Jadi kalau kita, urusan kita itu dilandasi dengan musyawarah kepada orang-orang alim, kepada orang-orang yang berpengalaman, insya Allah tidak ada penyesalan setelah kita melakukan hal tersebut. Tapi kalau perbuatan kita dilandasi dengan hawa nafsu, dengan amarah, dengan emosi, pasti setelahnya penyesalan. Pasti itu ada penyesalan. Dan ketika suami sudah mencerai istrinya, talak 1, talak 2, talak 3, itu susah untuk kembali lagi. Setelah talak 3, itu susah untuk kembali. Kenapa diadakan talak 1 atau talak 2? Karena Islam tetap masih menginginkan suami ini kembali kepada istrinya. Kenapa diadakan masa iddah? Selain untuk biar nasab anak kalau ada di dalam kandungan itu jelas, juga masih ingin suami kembali kepada istrinya. Diadakan masa iddah. Masa iddah di dalam tolak raj'i, itu suami bisa langsung mengembalikan istrinya tanpa perlu akad nikah. Tapi kalau sudah tolak 3, itu harus ada prosedur, ada aturan yang ketat dari syariat, suami bisa kembali kepada istrinya. Jadi jangan cepat-cepat mengucapkan atau meminta cerai. Ada 3 hal yang mana dalam 3 hal ini walaupun bercanda itu jatuh. Salatun jidduhunna hazlun wa hazluhunna jiddun. Hazluhunna jiddun wa jidduhunna jiddun. 3 hal yang mana 3 hal ini
seriusnya serius, bercandanya serius. 3 hal, salasun ya, hazluhunna jiddun wa jidduhunna jiddun. 3 hal yang kalau dia serius ya jatuh, artinya diseriuskan sama syariat. Kalau dia tidak serius bercanda juga dijatuhkan, disahkan oleh syariat. Yang pertama tolak. Al-awwal at-tolak. Kalau suami misalkan ngomong ke istrinya, kau aku cerai, bercanda, jatuh cerai. Tidak boleh bercanda. Hati-hati kalimat tolak itu. Makanya guru-guru kita terkadang kalau mengumpamakan, misalkan lagi bahas masalah tolak, itu dia tidak mengatakan misalkan aku mengatakan kepada istriku, tidak. Takut dengan contoh itu jatuh tolak. Jadi dia mengumpamakan, kata dia, misalkan ada orang mengatakan kepada istrinya, kau aku cerai, begitu. Tidak mengumpamakan kepada dirinya. Karena tolak ini ya, bercandanya, tidak seriusnya, itu pun tetap disahkan oleh syariat. Yang pertama tolak. Yang kedua an-nikah, akad nikah. Ini untuk para bapak yang mempunyai putri, jangan sembarangan. Kan ada orang ngomong, Ustadz, ini orang ini bapaknya, sehingga tidak perlu persetujuan dari anaknya. Ustadz, aku nikahkan kau ke anakku, aku nikahkan ke kau Ustadz. Walaupun ucapannya begitu, kata Ustadz Qabil itu jatuh nikah. Atau misalkan Ustadz, anak-anak buat antum, anak dia perempuan, itu jatuh nikah. Kalau Ustadznya ngomong Qabil itu, aku terima. Walaupun bercanda. Nah, jadi hati-hati ya, ini untuk para bapak ya. Bapak atau kakek yang punya hak wali ijbar, bisa memaksa putrinya yang perawan atau cucunya yang perawan untuk dinikahi dengan laki-laki yang dipilih oleh bapak tadi atau kakeknya. Ya, kakek itu bapaknya bapak, bukan bapaknya ibu. Bapaknya ibu bukan wali nikah. Itu yang kedua. Yang ketiga al-hibatu. Yang ketiga hadiah, pemberian. Ada orang bilang, ini HP anak buat inti. Penesan dia. Kata HP anak buat inti. Buat Ustaz, HP Ustaz. Sama Ustaz diambil. Ya udah, Qabil tuh, aku terima. Sudah, tidak berhak lagi dia untuk mengambil barang yang sudah dipegang. Cuman kalau hibah ini syaratnya si pemberi tidak bisa mengambilnya kalau sudah dipegang sama yang dikasih. Selagi belum dipegang, si pemberi bisa mengembalikannya. Tapi jatuh. Jadi ketika kita bilang ini buat antum, diambil sama yang dikasih. Penesan misalkan. Oh tidak, penesan misalnya tidak bisa. Jatuh. Jadi walaupun penesan atau tidak sengaja, 3 hal ini ditetapkan atau disahkan oleh syariat Islam, yaitu yang pertama at-talaq, yang kedua an-nikah, akad nikah, yang ketiga adalah al-hibah atau al-hadiyah, hadiah untuk seseorang. Jadi jangan main-main dengan kalimat tolak. Atau misalkan begini, ini juga pesan untuk para suami ya, karena yang mempunyai kalimat tolak itu suami. Kalau kau keluar dari rumah, kau aku curi, jangan. Istrinya keluar nih, anda tahu jatuh langsung tolak 1. Itu juga banyak terjadi. Kadang suami ingin mengancam istrinya dengan tolak, jangan. Abuya itu selalu nasihati kita, jangan ngancam istri dengan cerai. Itu berarti tidak gentleman, kata Abuya. Kalau ngancam istri dengan cerai, jangan. Kita juga istri jangan memancing suami untuk mengucapkan kalimat cerai. Sebesar apapun masalah, kalau bisa jangan sampai cerai. Kalau bisa. Tapi kalau memang tidak bisa lagi, setelah musyawarah, kita dapati ada beberapa orang yang cerai. Tapi cerainya setelah musyawarah. Musyawarah kepada guru-guru, musyawarah kepada orang yang pengalaman. Tidak ada penyesalan setelah cerai tersebut. Karena dia ketika mengucapkan kalimat cerai bukan didasarkan emosi, hawa nafsu, bukan. Karena memang ini rumah tangga tidak bisa dilanjutkan setelah musyawarah kepada orang-orang alim.
Tapi berapa banyak orang yang mengucapkan kalimat cerai karena emosi, habis itu nyesel. Apalagi udah mengucapkan 3, tolak 3, sudah pasti nyesel dan susah untuk kembali. Na'udzubillah min dalik. Jadi kata beliau, termasuk daripada contoh bahwasanya ketika dilakukan atau terjadi kejadian ini di rumah tangganya akan kacau balau, bukan untuk suami dan istri saja, tapi bahkan ke anak-anaknya, ke keluarga besarnya, keluarga besar masalah juga. Akhirnya si besan tidak pernah ketemu lagi. Yang ini keluarga suami tidak pernah ketemu keluarga istri tidak berani ketemu keluarga suami. Masalah luar biasa, ma'asyiral hadirat. Dan anak-anaknya pun kena imbas. Wa huwa min asyaddil adrar fil mujtama. Kata Buya, itu madarat yang paling bahaya di dalam perkumpulan atau di dalam keluarga, itu at-talaq. Fakam jarra masaib, berapa banyak musibah datang dari tolak. Wa farraqa usaran, berapa banyak keluarga yang dipecah belahkan gara-gara tolak. Wa dayya'a widadan, berapa banyak yang dulunya cinta jadi benci gara-gara tolak. Wa fassala baina zawjain, tolak ini memisahkan antara suami istri. Ja'alallahu bainahuma mawaddatan wa rahmah, yang Allah jadikan antara mereka mawaddah, cinta, wa rahmah, dan kasih sayang. Wa dhahaba bi atfalihima, menyebabkan anak-anaknya fi audiyatil hayrati wad dhaya, di bawah kebingungan dan tidak diurus. Kenapa? Karena ketika suami atau bapak cerai dengan ibunya, faqadu atfal ubuwah wa hananal umumah, mereka kehilangan kasih sayang seorang bapak dan kasih sayang seorang ibu. Wa tubdalul hana'u bisyaqa, ketentraman digantikan dengan kesengsaraan. Wal i'tilaf bil ikhtilaf, persatuan dengan pecah belah. Wal mawaddatu bil baghdha, dan cinta diganti dengan kebencian. Itu semua penyebabnya adalah tolak, yaitu cerai. Maka dari itu tidak heran ketika iblis mendapati pasukannya, salah satu bawahannya berhasil memisahkan antara suami dan istri, ditaruh di sebelah iblis. Kata iblis, kau kekasihku, kau murid yang paling luar biasa. Ngapa? Berhasil memisahkan antara suami dan istri karena musibah, karena efek dari perceraian tadi yang sudah disebutkan oleh Abuya, Sayyid Muhammad Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Wa min dalik, termasuk daripada penyebab hancurnya rumah tangga, uququl walidain, durhaka terhadap orang tua. Durhaka terhadap orang tua itu juga penyebab rumah tangga kita akan istilahnya sengsara. Jadi salah kalau suami mendahulukan keinginan istri daripada keinginan orang tuanya. Salah. Antum sebagai istri seharusnya ketika melihat suaminya lebih mendahulukan keinginan ibunya daripada keinginan antum, itu harus senang. Harus senang. Oh, berarti suami aku ini anak yang soleh. Senang, jangan marah. Kalau aku yang minta lama diinikan, tapi kalau ibunya cepat, Ustaz, harus senang malahan. Berarti ini anak, suami kalian itu suami yang bakti kepada orang tuanya. Kalau dia bakti kepada orang tua, berarti rumah tangganya pasti sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah. Tapi kalau dia mendahulukan istrinya, tidak memperhatikan orang tuanya, na'udzubillah min dzalik, sekaya apapun dia, pasti kehidupannya akan sengsara. Karena orang yang tidak bakti kepada orang tua, itu iqabnya, azabnya, hukumannya sama Allah didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Jangankan sama istri, ma'asyiral hadirat, Nabi saja ketika ada salah satu sahabat datang kepada Nabi,
"Ya Rasulullah, aku ingin berjihad kepadamu." Jihad itu sesuatu yang wajib. Jihad di masa Nabi itu luar biasa. Kata Nabi, jihad itu tidak akan ada habisnya. Sampai hari kiamat tetap ada kewajiban jihad fisabilillah. Walaupun kadang di beberapa generasi atau beberapa waktu tidak bisa diterapkan jihad fisabilillah, cuman hukum jihad fisabilillah masih ada. Ini salah satu seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku ingin berjihad." Kata Nabi, "Izin belum sama orang tuamu?" "Belum ya Rasulullah." "Izin dulu." Ini jihad, ingin jihad keluar dari Madinah bersama Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kata Nabi, "Belum izin." "Izin dulu." Ada satu orang lain lagi, sahabat, "Ya Rasulullah, aku ingin berjihad." Kata Nabi, "Kaifa tarakta abawak? Kaifa tarakta ummak?" Bagaimana kau tinggalkan ibumu? Nangis ya Rasulullah, sedih pas anak keluar jihad. Kata Nabi, "Senangkan ibumu sebagaimana kau sudah menyedihkan ibumu. Balik, tidak usah jihad." "Fafihima fajahid," kata Nabi. Jihadlah kau terhadap orang tuamu. Jihad sama orang tua itu kata Nabi sama seperti jihad bersama aku di luar sana. Jadi kalau sama jihad baik, jihadnya bareng Nabi, panglimanya Nabi, itu bisa digandengkan bakti kepada orang tua, apalagi dengan masalah-masalah yang lain. Ulama mengatakan di dalam Al-Quran itu ada namanya dalalatul iqtiran. Ini pembahasan sedikit tentang usulul fikih. Ada namanya dalalatul iqtiran, yaitu kita bisa memahami atau kita bisa tahu pentingnya hukum sesuatu tergantung digandengkan dengan hukum apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ketika di zaman beliau ada beberapa orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Mereka tidak murtad, tidak menyembah berhala lagi, tidak mengikuti orang-orang yang mengaku nabi seperti Musailamah al-Kadzdzab, tidak. Cuman mereka tidak mau mengeluarkan zakat. "Kami lebih berhak dengan harta kami, wahai Abu Bakar. Dulu ada nabi, kami keluarkan kepada nabi. Sekarang nabi sudah meninggal, sudah. Kau tidak berhak terhadap harta kami." Diperangi sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Diperangi seperti beliau memerangi orang murtad, seperti beliau memerangi orang yang tidak mau sholat. Kenapa? Paham Sayyidina Abu Bakar dari ayat-ayat suci Al-Quran. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Wallahi la ufarriqu bainas shalah waz zakah." Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Demi Allah, aku tidak akan memisahkan antara sholat dan zakat." Kenapa? Karena di Al-Quran setiap disebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu namanya dalalatul iqtiran kalau di masalah atau di bab usulul fikih. Jadi kita bisa pahami pentingnya hukum zakat seperti sholat, karena di dalam Al-Quran setiap Allah menyebutkan perintah untuk sholat dibarengi dengan perintah untuk mengeluarkan zakat. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Demi Allah, aku tidak akan memisahkan antara sholat dan zakat, karena Allah di Quran pun tidak pernah memisahkan antara sholat dan zakat." Dan itu banyak contohnya. Termasuk salah satunya itu adalah bakti kepada orang tua. Contoh salah satu ayat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Setiap ada perintah di dalam Al-Quran untuk bakti kepada orang tua, pasti digandengkan dengan kita dilarang untuk menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan, bukan sholat lagi istilahnya. Muslim ada yang tidak sholat, banyak Muslim tidak sholat, masih Muslim, mukmin masih, walaupun tidak sholat. Kalau dia meninggalkan sholatnya karena malas. Tapi ada tidak mukmin Muslim yang menyembah selain Allah, jelas dia bukan Muslim. Jadi perintah untuk tidak menyembah Tuhan selain Allah itu perintah yang sangat agung, sangat luar biasa. Tanda seorang mukmin selalu digandengkan di Al-Quran perintah ini dengan perintah bakti kepada orang tua. Jadi kata ulama, saking
pentingnya masalah bakti kepada orang tua selalu digandengkan sama Allah, perintah bakti kepada orang tua dengan perintah untuk menesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa masalah bakti sama orang tua. Yang bakti sama orang tua itu pasti hidupnya pasti enak terus. Uwais Al-Qarni, beliau ini adalah mukhadram. Mukhadram itu kalimat untuk seseorang yang nututi zaman jahiliyah, kemudian nututi zaman Islam, zaman Nabi, tapi tidak ketemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan tabi'in lagi. Jadi ada istilah namanya mukhadram. Kalau tabi'in, orang yang tidak ketemu Nabi tapi ketemu sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang lahirnya memang setelah Nabi meninggal. Setelah Nabi meninggal dia baru lahir. Itu namanya tabi'in. Tapi ini orang tidak, seperti Uwais. Uwais ini dari Nabi sebelum diutus, beliau sudah ada. Nabi jadi nabi, beliau ada. Tapi tidak ketemu Nabi, ketemunya sama sahabat-sahabat Nabi. Itu diberi istilah khusus oleh ulama mukhadram namanya. Uwais Al-Qarni dari negara Yaman, ingin hijrah kepada Nabi. Tahu, udah muslim dia. Sudah muslim, ingin datang ke Madinah, hijrah, salaman ke Nabi. Cuman karena punya ibu dan ibunya tidak ada yang ngurus kecuali dia rela tidak hijrah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Uwais sudah dikenal sama Nabi. Kata Nabi, khairut tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Sebaik-baiknya tabi'in, kata Nabi, generasi setelah kalian wahai sahabat adalah laki-laki yang bernama Uwais. Uwais ini kata Nabi tidak bisa hijrah kepadaku li'anna bihi ummun, karena dia punya ibu. Tidak bisa ditinggal ibunya. Ibunya tidak bisa dibawa ke Madinah, dia tidak bisa tinggal ibunya. Akhirnya dia tidak ketemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuman sudah diberi sama Nabi manqabah atau kelebihan dengan apa? Dengan sebaik-baiknya generasi setelah kalian wahai sahabat adalah laki-laki yang bernama Uwais. Ya Umar wa ya Ali, wahai Umar wahai Ali, kalau kalian ketemu Uwais, mintalah doa kepada Uwais. Bayangkan, Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mantunya Nabi, Amirul Mukminin juga. Itu sama Nabi diperintahkan untuk minta doa dari Uwais Al-Qarni. Dengan apa Uwais ini mendapatkan kedudukan ini? Dengan bakti sama wong tua. Bakti sama ibunya. Seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, abah aku ni galak ngabisin duit aku ya Rasulullah. Abah galak ngabisin duit. Aku yang begawe, abah datang, dia ambil duit aku ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abik. Kau itu dan hartamu itu semua milik bapakmu. Semua milik bapakmu. Jadi tak kata yang namanya bapak ngambil duit anak zolim, tak kata. Karena duit anak, duit bapak. Apa yang dihasilkan sama anak itu penghasilan bapak. Anta wa maluka li abik, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syari', kemudian beliau menjelaskan Abuya bahwasanya syariat naha anhu, melarang, wa hadzara minhu, mewanti-wanti kita untuk tidak bakti, kurang ajar sama orang tua, wa hatha ala birrihima, dan menganjurkan kita untuk berbakti kepada orang tua, wal ihsan ilaihima, ya, dan berbuat baik kepada orang tua seburuk apapun orang tua kita. Habib, orang tua kami ini mabuk terus, Bib. Walaupun mabuk, walaupun tidak pernah sholat, selalu buka aurat, selagi itu orang tua kita, tetap kita diperintahkan oleh Nabi untuk bakti kepada mereka. Jangankan mabuk, jangankan tidak sholat. Sayyidina Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Asma bintu Abu Bakar As-Siddiq ini kakak tiri Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah istri Nabi itu mempunyai ibu Ummu Ruman, muslimah, sahabiyah. Tapi Asma bintu Abu Bakar As-Siddiq itu punya ibu bukan muslimah. Jadi Sayyidina Asma datang ke Nabi, ya Rasulullah, ibu aku masih musyrikah, bagaimana? Apa kata Nabi? Ahsin ilaiha, tetap kau harus bakti, berbuat baik kepadanya.
walaupun dia bukan muslimah. Jadi istilahnya kalau cuma mabuk, tidak mau sholat, bagaimanapun tetap tidak membuat atau menjadikan alasan kita boleh membentak orang tua kita, boleh kurang ajar. Pak, sholatlah, pakai suara, diangkat suaranya, sampai ditendang-tendang misalkan, terjadi, sampai ditendang-tendang orang tuanya, suruh sholat, itu salah. Dakwah kepada orang tua, seburuk apapun orang tua, tetap wal ihsan ilaihima, harus dengan cara yang baik, cara yang lemah lembut. Jangankan tidak sholat, mabuk, yang masih di luar agama saja itu diperintahkan oleh Nabi untuk bakti tetap kepada orang tuanya bisarihil Quran wal ahadith, dengan Quran dan hadis, ayat-ayat yang sangat jelas, makrunan haqquhuma bihaqqillahi ta'ala, digandengkan selalu hak orang tua dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Fil kitabil aziz haitsu qala ta'ala, Allah mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, kalian tidak boleh menduakan aku, dan kalian harus bakti kepada orang tua kalian. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, kalau ada salah satu dari orang tua kalian atau dua-duanya sudah masuk ke umur yang tua, fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan katakan uff. Uff itu kalimat kayak gitu tadi, kalau di bahasa Indonesia ai, umi nih, ai, bapak nih. Kalimat ai, kalimat itu tidak boleh kita sama orang tua. Jadi kata Al-Quran, kalimat saja tidak boleh, apalagi sampai ngangkat suara, sampai membentak orang tua. Al-Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad, datuknya para habaib, itu diriwayatkan tidak pernah makan bareng ibunya. Ketika ditanya, wahai imam, kenapa tidak pernah makan bareng ibumu? Kata Imam Ali, aku takut ketika aku nak ngambil lauk ini, ibu itu udah pengen. Ada ayam, lauk orang dulu bukan kita sekarang, ayam hampir 10 potong, kan? Kalau dulu ayam misalkan sikok, misalkan, atau roti sepotong, atau kuah tinggal sedikit. Ketika aku mengambil, ibu sudah pengen. Aku tidak galak itu terjadi, kata Imam Ali Zainul Abidin, sehingga beliau tidak pernah makan bareng ibunya. Ini pendapat beliau. Metode beliau untuk mendidik hati beliau biar selalu bakti kepada orang tuanya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, anishkur li wa liwalidayka. Kata Allah, kalian harus bisa mensyukuri aku dan mensyukuri kedua orang tua kalian. Jadi syukur sama Allah digandengkan dengan perintah untuk syukur kepada orang tua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, thalathatun, 3 kelompok, la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, yang tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat. Yang pertama, al-aqu liwalidayh, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Wa mudminul khamri, dan orang yang selalu mabuk, candu narkoba. Wal mannan, dan orang yang selalu mengungkit-ungkit kebaikannya. Berbuat baik, ingat tak kau dulu aku bantu, sudah, jangan. Ada pepatah perkataan orang Mekah itu mengatakan, if'alil khair warmihi fil bahr. If'alil khair warmihi fil bahr. Lakukanlah amal baik, kemudian lemparlah ke laut. Artinya amal baik cepat-cepat kita lupakan. Habis berbuat baik, jangan diingat terus. Oh, aku minggu kemarin sempat sodakohnya tidak pula banyak, diingat terus sama dia. Oh, aku bulan lalu, ingat tak setahun yang dulu aku pernah bantu kau. Jangan, hilang pahala kita akhirnya karena diungkit-ungkit. Bagaimana biar pahala tidak hilang? Amal-amal baik habis itu dilupakan langsung. Tapi kalau amal buruk jangan dilupakan. Kita kebalik sekarang. Amal baik yang diingat terus, tapi kalau maksiat cepat lupanya. Nauzubillah minal. Itu bahaya. Kalau maksiat jangan pernah dilupakan. Biar apa? Biar hati kita selalu merasa orang yang paling hina. Kalau maksiat jangan dilupakan.
Al-Imam Fudail bin Iyad, beliau ini dulunya perampok. Ketika ingin merampok satu rumah, di dalam rumah itu ada perempuan yang lagi baca Al-Quran. Kebetulan dia lagi baca ayat yang berbunyi, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum waktunya untuk orang-orang ini khusyuk zikir kepada Allah? Tersentuh Fudail bin Iyad, akhirnya tobat jadi kibar salihin, kibarul ulama, jadi pemimpinnya ulama. Fudail bin Iyad, beliau itu majelisnya yang hadir 40.000 orang. Dulunya ketua geng perampok. Tapi kalau selesai majelis, beliau nangis. Kenapa nangis? Kata beliau, orang 40.000 itu nak apa datang ke majelis aku? Siapa? Dimarahi dirinya. Siapa? Selalu kita ingat, biar apa? Biar hati kita selalu merasa orang yang paling hina, bukan orang yang paling bagus. Tapi kalau amal baik, kebalikan, cepat-cepat lupakan. If'alil khair warmihi fil bahr, ya. Lakukanlah amal baik, kemudian lempar ke laut. Jangan diingat, ya. Barang yang sudah dibuang ke laut tidak bisa dicari lagi, artinya dilupakan sama sekali. Wa thalathatun, dan 3 kelompok la yadkhulunal jannah, yang tidak akan masuk surga, kata Allah, al-aqu liwalidayh. Tidak masuk surga di sini artinya bukan dia kekal abadi di neraka, bukan. Jadi kalau kita dengar di hadis ada kelompok yang tidak masuk surga, siapa? Yang tidak bakti sama orang tua, itu artinya tidak masuk surga pertama kali ikut rombongan yang pertama, dicuci dulu di api neraka. Karena di ayat suci Al-Quran, orang yang kekal abadi di neraka hanya yang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu pasti masuk surga selagi di hatinya adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Walaupun masuk surganya ya tidak pertama kali, dicuci dulu. Jadi kalimat ini la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga, ai dukhulan awwaliyan. Ya, dukhulan awwaliyan, selalu begitu. Setiap ulama mensyarahkan hadis yang kalimatnya la yadkhulunal jannah. Siapa itu? Al-aqu liwalidayh, yang durhaka sama orang tua. Wad dayuth wa huwa ar-rajul alladhi yukirrul khubtha fi ahli. Dayuth adalah laki-laki suami yang membiarkan maksiat ada pada keluarganya. Suami ketika melihat istrinya membuka aurat, diam, itu namanya dayuth. Ini tidak akan masuk surga, kelompok pertama. Ketika melihat istrinya duduk sampingan dengan yang bukan mahram, tidak pakai aurat, tidak menutup aurat istrinya, diam, itu tidak boleh. Dayuth namanya, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warrajilah atau warrajulah, apa itu arrajulah? Wahia almar'atu almutasyabbihatu birrijal, perempuan yang gayanya seperti laki-laki, itu tidak boleh juga. Bahkan itu dilaknat oleh Nabi besar Muhammad SAW. Atau kebalikan, laki-laki yang gayanya gaya betino, tidak boleh. Kata Nabi, la'anallahu al-mutasyabbihat minar rijal wan nisa. Allah melaknat orang yang laki-laki pengen jadi betino, yang betino pengen jadi lanang. Oh ada itu Ustaz, banyak. Jangan kita ngomong dak katik, banyak ini. Jangan di negara Eropa, kalau di Eropa, di Amerika, itu mungkin udah biasa. Di negara Arab sekarang sudah banyak kayak gitu. Perempuan, gaya rambutnya gaya lanang, pakaiannya persis seperti lanang. Sampai kita pas nyingok takut, kita yang lanang takut nyingok dia. Biasa kan betino yang takut nyingok lanang, biasanya. Ini tidak lanang yang takut nyingok betino, karena lebih lanangan dia dari kita akhirnya. Karena gayanya cak lanangnya. Muslimah di negara Islam, negara Arab. Jadi itu banyak terjadi dan dilaknat oleh Allah dari lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Jadi laki-laki tidak boleh meniru perempuan dari pakaiannya, dari gayanya. Perempuan tidak boleh meniru laki-laki dari pakaian dan gayanya. Semua harus mengikuti fitrah yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki gaya laki-laki,
betina gaya betina. Wa akhrajal Hakim, Imam Hakim meriwayatkan di dalam kitabnya Mustadrak bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW bersabda, kullu dzunub, semua dosa, yuakhirullahu ma syaa minha ila yaumil qiyamah. Ya, itu sama Allah Subhanahu wa taala ditakhir, diundur azabnya, hukumannya, illa uquqal walidain, kecuali masalah durhaka kepada orang tua. Fa innallaha ta'ala, karena Allah yu'ajjiluhu, memberinya azab, hukuman li sahibihi, untuk orang yang tidak bakti kepada orang tua, fil hayati qablal mamat, sebelum dia meninggal sudah dapat hukuman dari Allah. Ngapa kau cak ini? Dulu aku tak bakti ustaz sama orang tua, jadi cak ini hidupnya sangat. Itu hukuman dari Allah. Di akhirat kalau dia tak taubat, dapat hukuman lagi. Jadi hukumannya untuk orang yang tidak bakti pada orang tua, hukumannya ada di dua, dunia dan akhirat. Yang lain tidak tentu. Terkadang ada orang yang maksiat luar biasa, fisik luar biasa, tapi tak kasih hukuman di dunia. Kafir dia, bukan muslim, tapi paling kaya sebangkau ini misalkan. Hidupnya paling lemah. Itu memang kebanyakan begitu. Sengaja sama Allah diundur. Wong kafir itu diundur. Ngapa wong kafir paling kaya? Ngapa wong kafir yang paling banyak punya tanah? Ngapa wong kafir yang paling banyak punya pabrik? Sengaja sama Allah diundur. Diulur sama Allah, biar sekalian azabnya nanti di akhirat. Di akhirat sudah diazab 100% sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masalah orang yang tidak bakti sama orang tua, kurang ajar, itu azabnya di dunia sebelum di akhirat. Wala syakka, tidak diragukan lagi kata Abuya bahwasanya anna uququl walidain, durhaka kepada orang tua, minadz-dzunub wal kabair. Minadz-dzunub al kabair al mubiqat, termasuk daripada dosa besar yang bisa mencelakakan seseorang. Wa min dzalik, kita tutup pembahasan ini dengan pembahasan terakhir, termasuk daripada penyebab hancurnya rumah tangga, qat'ur rahim, memutuskan tali silaturahim. Faqad naha anul Islam, tak boleh memutuskan tali silaturahim, dilarang sama Islam, diwanti-wanti sama Islam. Kata Nabi, barang siapa yang ingin umurnya panjang, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Man arada an yunsa'alahu fi rizki, rizkinya lancar, wa yutawwila fi umrih, umurnya panjang, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Dia ustaz yang musuhi duluan, dia yang tak negur duluan ustaz, dia yang buat masalah, tak apa-apa, kita yang minta maaf, kita yang menyambung tali silaturahim. Karena kata Nabi, al-badi'u afdal. Kata Nabi, al-badi' afdal, orang yang memulai menyambung tali silaturahim adalah orang yang paling mulia. Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain pernah tengkar, kakak adik cucu Nabi. Manusia pasti ada pertengkaran, biasa ribut kakak adik. Akhirnya sudah berapa hari, kata Sayyidina Husain ngirim surat ke Sayyidina Hasan, wahai Hasan, wahai kakakku, aku pernah dengar dari Nabi bahwasannya orang yang memulai tali silaturahim, menyambung tali silaturahim, adalah orang yang lebih mulia. Aku dah galak, aku lebih mulia dari kau, kau yang harus ke sini. Dikirim surat. Akhirnya Sayyidina Hasan baca, sadar atau tersentuh beliau yang datang menyambung tali silaturahim, karena al-badi afdal, yang memulai adalah orang yang lebih mulia. Wa dzakkarahu fi kitabihil aziz, disebutkan sama Allah dalam kitab suci Al-Qur'an, ta'ziman li sya'ni, karena Allah mengagungkan masalah menyambung tali silaturahim, biqaulih fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Kata Allah, kalau kalian berpaling dan kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini dan kalian memutus tali silaturahim, maka tunggulah azab dari aku. Wa min dzalik, termasuk daripada yang merusak hubungan antara suami istri adalah az-zina, suami berbuat zina atau istri naudzubillah min dalik. Tak boleh. Zina itu dosa besar. Kalau yang berbuat zina orang belum nikah, maka dicambuk 100 kali, baik laki atau perempuan. Tapi kalau yang berbuat zina orang yang sudah menikah, itu dirajam, digali tanah, dikubur dia setengah badan, kemudian dilempari dengan batu oleh orang-orang muslim sampai dia meninggal. Itu hukuman Islamnya. Jadi yang sudah menikah hukuman zinanya lebih besar. Nauzubillah
min dalik a'adzanallahu wa iyyakum. Wa huwa min akbaril awamil allati tahdimul usrah. Berbuat zina termasuk penyebab yang paling kuat untuk menghancurkan rumah tangga. Jadi, ada ustaz yang berbuat zina sudah kawin, ada. Yang zina itu bukan yang belum kawin baik, yang sudah kawin kadang masih berbuat zina. Naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal tersebut yang bisa merobohkan ketentraman, mawaddah, sakinah, warahmah rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah seperti rumah tangganya Nabi besar Muhammad SAW, dan rumah tangga Ahlul Bait, Al-Imam Ali, Sayyidah Fatimah, dan rumah tangga orang-orang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.